Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Puspita, NIM 19301106. Saya dari kelas PGMI 03, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan-perubahan energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Usaha yang dimaksud dalam definisi ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan, misalnya perubahan posisi atau gerak, perubahan bentuk, perubahan wujud, perubahan struktur kimia, atau perubahan volume. Dalam berbagai perubahan tersebut, energi pun turut mengalami perubahan bentuk, tapi tidak hilang atau berkurang. Setiap manusia memerlukan energi yang sangat besar untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, baik untuk kegiatan jasmani maupun kegiatan rohani. Lalu ada bentuk-bentuk dari energi. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Tuhan telah menciptakan matahari untuk mensejahterakan umat manusia. Selain energi matahari yang merupakan energi paling besar secara umum, energi dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk energi, yaitu yang pertama energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi yang paling panas dan paling besar. Pernahkah kita memperhatikan orang yang menjemur pakaian? Menjemur pakaian memanfaatkan panas matahari. Panas matahari menyebabkan pakaian cepat kering. Matahari memancarkan panas. Panas itu mengubah benda yang dijemur menjadi yang dikenai benda suhu menjadi naik. Lalu yang kedua yaitu energi bunyi. Hampir setiap saat kita mendengarkan macam-macam bunyi. Saat berjalan kita bahkan bisa mendengar suara langkah. Ketika di rumah kita bisa mendengarkan suara radio, tips atau record, burung berkicau, ayam berkokok, orang berbicara, dan sebagainya. Bahkan di malam yang sunyi kita bisa dapat mendengarkan suara jangkrik dan detakan jarum jam dinding. Yang ketiga yaitu ada energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain, seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi. Yang keempat ada energi alternatif. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat karbon dioksida yang tinggi sehingga berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Contoh sumber-sumber energi alternatif antara lainnya matahari, panas bumi, dan air. Lalu ada perubahan-perubahan dari energi. Penguasaan ilmu pengetahuan akan lebih berguna jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang perubahan energi gerak akibat pengaruh udara dapat dimanfaatkan untuk membuat mainan yang menarik. Sedangkan pengetahuan tentang perubahan energi bunyi dapat dimanfaatkan untuk membuat alat musik. Suatu energi manfaatnya baru akan dapat terlihat apabila energi tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke dalam energi yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan dalam bentuk tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk ke satu bentuk yang lainnya. Dari hukum kekekalan energi di atas, apabila energi dapat dirubah ke dalam bentuk energi lainnya, maka energi tersebut akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi yang paling banyak bisa dimanfaatkan adalah perubahan energi listrik dirubah ke dalam bentuk energi lainnya. Contoh perubahan energi antara lain: 1. Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Misalnya,
setrika listrik, dan solder listrik. Lalu yang kedua yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi suara, misalnya radio atau tip. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya atau gambar dan suara, misalnya pada televisi. Yang kelima, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, misalnya terdapat pada kipas angin. Lalu yang keenam, perubahan dari energi listrik menjadi energi panas adalah pada pengering rambut atau hair dryer dan penanak nasi atau rice cooker. Yang ketujuh, perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, misalnya pada aki atau baterai. Yang kedelapan, perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya pada saat proses fotosintesis. Baiklah, itulah penjelasan. Lanjut ke pembahasan. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu blender. Energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, maka energi listrik yang masuk pada blender akan diubah menjadi energi gerak. Lalu, alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Contoh lainnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin dan mixer. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, bel listrik. Energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke dalam bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Contoh lain perubahan energi listrik menjadi energi bunyi selain dari bel listrik yaitu gitar listrik. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu. Energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan atau kabel penghubungnya dicolokkan ke listrik, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Dengan demikian, lampu akan menerangi ruangan. Kira-kira selain lampu, contoh lainnya apa ya? Ada yang tahu? Ayo, tulis jawabanmu pada buku latihan ya. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika. Energi listrik mengalir dan melewati setrika. Jika kabel penghubungnya dicolokkan ke listrik, maka energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada setrika. Dengan demikian, setrika akan menjadi panas, maka kita dapat merapikan pakaian dengan cara menggosok menggunakan setrika. Contoh lainnya yaitu pemanggang roti dan magic pemasak nasi. 5. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya yaitu televisi. Energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi. Lalu, energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi.
Terjadinya perubahan energi panas menjadi energi gerak karena dipengaruhi oleh panas yang dihasilkan oleh objek yang menghasilkan energi gerak. Energi panas dapat berubah menjadi energi gerak. Semakin dekat dari energi panas, gerakan spiral semakin cepat. Semakin jauh dari energi panas, maka gerakan spiral semakin melambat. Baiklah, itulah kesimpulan dari percobaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.